Shalom saudara-saudara, jumpa lagi dalam acara Renungan Harian Toraya atau Rehat edisi Rabu 11 Maret 2020. Sebelum membaca Alkitab, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk rangkaian kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami sampai saat ini. Sekarang kami akan membaca firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Karena di mana firman Tuhan dan dibacakan dan Roh Kudus bekerja, kami pasti dibuat mengerti. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Pembacaan kita hari ini adalah Yehezkiel pasal 36 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Bukan karena kamu aku bertindak, demikianlah firman Tuhan Allah. Ketahuilah itu. Merasa malulah kamu dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema rehat atau renungan harian Toraya hari ini adalah Allah itu kudus. Dalam bahasa Toraja, maindan tu puang. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku.
adalah salah satu dari 10 perintah Allah yang terdapat dalam Keluaran 20 ayat 3. Perintah ini merupakan penegasan dari hubungan bangsa Israel dengan Allah. Pelanggaran dari perintah inilah sehingga bangsa Israel mengalami pembuangan ke Babilonia. Mereka menyembah Tuhan, namun di sisi lain mereka juga menyembah Allah-Allah yang lain atau Baal. Karena itu Tuhan tidak tinggal diam melihat namanya yang kudus dicemarkan oleh bangsa Israel. Bahkan mereka dipengaruhi oleh bangsa-bangsa lain bahwa Israel telah kalah dan Allah tidak lagi memiliki kuasa untuk menyelamatkan mereka. Umat Israel yang telah merasakan berbagai karya Tuhan dalam kehidupan mereka justru terpengaruh terhadap ucapan musuh-musuh mereka. Bukannya bertobat, melainkan justru mengikuti yang dikatakan bangsa-bangsa lain. Allah bertindak karena namanya yang telah dinajiskan sehingga ia mau menguduskan namanya kembali supaya bangsa-bangsa dapat melihat dan mengakui bahwa Tuhan Allah Israel tidak terkalahkan. Allah kembali mencurahkan bagi Israel air jernih yang akan mentahirkan mereka dari segala kenajisan. Israel akan diberikan hati yang baru dan roh yang baru sehingga mereka menjadi taat. Allah akan memberkati tanah dan hasil ladang sehingga mereka tidak lagi menanggung kelaparan. Saudara-saudara, janganlah kita mencemari kekudusan Allah dengan menyembah hal-hal lain yang kita anggap mampu menolong kita. Allah tidak ingin kita mencemari kekudusannya dengan pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan setiap hari. Karena itu, tetaplah hidup kudus dalam menata hidup keseharian dengan benar di hadapannya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau senantiasa mengasihi kami. Sekalipun dalam kehidupan kami sering melakukan hal yang najis di hadapan-Mu. Ajarlah kami menguduskan Engkau dalam kehidupan kami, agar dalam kehidupan kami selalu dibenarkan oleh kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa dalam surga. Amin.